Bismillahirrahmanirrahim. Famin alamati kaunihi, dan sebagian dari tanda bahwasannya hamba yang beribadah minal kismaini termasuk dalam bagian dua bagian al-awwalaini yang dua niku pinti. Dua itu adalah orang-orang yang beribadah menginginkan surga dan terhindar dari neraka. Yang kedua itu adalah orang yang beranggapan dengan amal bisa usul kepada Allah atau dekat kepada Allah atau taqarrub Allah. Nah, mereka berdua, kedua golongan ini adalah tandanya nuksonur roja, berkurangnya harapan. Itu kan dalam kurung ya nuksonur roja nih. Berkurangnya harapan, rojaihi, berkurang harapan hamba fillahi kepada Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Kebanteran nggih. Nek ditulis tadi kebanteran. Nggih, tapi mboten napa-napa. Nggih, kalau bahwasannya berkurang harapannya kepada Allah ayyudkhilahu, untuk memasukkannya al-jannata ke dalam surga, wa yunjiyahu, dan menyelamatkannya minal adzabi, dari azab Allah. Ingkana minal ubad, kalau mereka itu adalah kategori ubad atau abid atau ahli ibadah. Wa ayyusilahu, dan jika dia seorang wa ayyusilahu, dan mencapai apa yang mencapai atau pencapaiannya ila matlubi, kepada sesuatu yang dicari, yaitu usul kepada Allah atau taqarrub kepada Allah, al-mutaqaddimi, yang dijelaskan tadi. Ingkana minal muridin, kalau dia itu golongan dari para murid atau orang yang bertaqarrub kepada Allah. Inda, berkurangnya harapan, inda wujudis jalali, saat terjadi kesalahan atau kekhilafan. Bi antas duro, saat muncul minhu, darinya, maksiyatun, kemaksiatan, kazinan, seperti zina, wa khuflatin, maupun lalai, anillah, dari Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, wa tarki auratin, atau meninggalkan wirid. Enten titik nggih. Jadi penjelasannya, kalau seseorang itu golongannya masih kategorinya orang yang mengharapkan surga, terhindar dari neraka, atau disebut ubad, maupun orang yang mengandalkan amal-amalnya untuk taqarrub kepada Allah, itu tandanya adalah dia berkurang harapannya kepada Allah saat terjadi kesalahan atau kekhilafan, seperti zina, maupun lalai, maupun meninggalkan wirid. Ini pemahamannya sangat sulit, Bapak. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau orang niku kepleset, lalai, bukan nantang dong, lalai, gak kuat nahan nafsu, akhirnya kepleset, terjadi umpamanya di sini disebut zina, maupun lali kepada Allah, maupun wiritane ditinggal, bukan ditinggal, kepeksa ditinggal atau kepleset ditinggal. Nah, kalau orang itu menganggap bahwa amalnya lah yang menyampaikan dia kepada Allah, amalnya lah yang menyampaikan dia ke surga maupun terhindar dari neraka,
Kata kuncinya amalnya lah yang menyelamatkan. Maka dia harapannya kepada Allah niku berkurang. Tetapi kalau orangnya ini sampun naik lagi bukan seorang ubad maupun bukan seorang murid, tetapi dia itu orang arif, maka harapannya kepada Allah niku adalah stabil. Karena jalan keluar dari Allah dari apapun permasalahan kita itu pasti ada. Nopo nek sampai lalai terjadi zina? Tobat. Nopo kalau kemudian wirite tertinggal? Kodok. Mungkin mesti kodok kali wiritan malih. Kok lalai? Nggih belajar eling malih. Orang-orang yang arif itu stabil kondisi jiwanya, harapannya dan pergantungannya itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tanda-tanda dalam pengertian kalau kita itu masih sering mengandalkan amal daripada mengandalkan Allah, mengandalkan wiritan dari mengandalkan Allah, berarti pergantungan kita masih di amal itu. Saat seseorang niku pergantungannya pada amal, maka dia dalam posisi seakan-akan luweh ketutupan amal itu daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketutupan amal nek saged sae kalau lagi bagus, biasanya karena amal itu yang jadi andalan, biasanya kebablasan menjadi sombong, pedene kebangetan, seakan-akan wis selamat pokoknya tekan surga. Niku wis terlalu pede. Dan padahal makna Islam niku napa, Pak? Maksud Islam niku kan makna, salah satu maknanya itu adalah menyerah atau tunduk. Sehingga kalau orang itu semakin muslim seharusnya semakin tunduk, bukan semakin gagah. Aku wis pokoke akeh amale mboten ngoten. Itu berkesesuaian dengan satu peribahasa yang sering kita dengar, semakin padi itu beririsi maka semakin Bapak niki saya lanjut nggih. Wa min alamati kaunihi, dan sebagian dari tanda bahwasannya hamba tersebut minal arifin, dari golongan orang-orang yang makrifat billah, adalah fana'uhu, fanaknya an nafsihi, dari dirinya. Fanaknya dari dirinya. Jadi dirinya niku mboten kelihatan. Bapak nopo memang harus begitu nopo? Ngeten. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku dawuh bahwasannya ada kalimat-kalimat yang itu adalah ada di dalam surga, atau kalimat di dalam gudangnya surga. Niku kalimat itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau hauqalah itu adalah wujud bahwasannya kita itu harusnya fana kepada Allah. Loh kok ngoten nggih? La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan upaya, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Nah, nek napa-napa niku atas pertolongan Allah kok terus kita nyombongkan di depan orang yang nolong niku, kalau orang patut mboten. Yang kelihatan itu adalah yang diandalkan adalah orang yang menolong niku. Wong kita itu tidak bisa taat kepada Allah,
tidak bisa menghindar dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Agung. Tapi jenengan kepingin sholat malam niku pun berapa bulan, pun berapa tahun, sakit ngelakoni pun pinten dinten pun pinten bulan. Nah, itu kan sering kali kita niku kan pinginnya banget alarmnya pun dipasang. Gitu. Tapi nggih mboten saged. Nah, itu adalah salah satu bukti dan lebih banyak lagi sebetulnya betapa amal ibadah kita niku adalah betul-betul atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, selain dalil la haula wala quwata illa billah ada. Nanti akan saya sampaikan. Kita baca dulu ya, biar selesai yang bacaannya nih. Faida waqa'a fi zillatin, tatkala ia terjatuh dalam kesalahan, au asabahu ghaflatun, atau tertimpa kelalaian, syahida, maka ia orang arif billah menyaksikan tasrifal haqqi, bagaimana Allah membelokkannya fihi di dalam zillah ya. Di dalam zillah terjadi fihi awasbahu waflatin saidah. Oh, membelokkan hamba itu. Membelokkan hamba atau abad. Wajaroyana qodaihi, dan menjalankan ketetapannya alaihi atas hamba. Kama annahu, sebagaimana saat ia ida sodaro minhu ta'atun, tatkala ia keluar, ia berbuat taat, aulaha, atau menjadi jelas lahu bagi hamba yang arif billah musyahadatun qalbiyatun, musyahadah qalbiyah, atau menyaksikan Allah yang berasal dari hati. Lam yaro, yang tidak melihat, hamba tersebut tidak melihat, fidzalika, di dalam ketaatannya, tidak melihat haulahu, kekuatannya, haulahu, dayanya, wala quwwatahu, dan juga tidak melihat kekuatannya. Jadi orang arif billah niku kalau pas taat niku mboten melihat dirinya yang sedang taat, maupun kalau dia itu sedang maksiat juga tidak melihat dirinya sedang maksiat. Fala farqa indahu bainal halaini, maka tidak ada perbedaan baginya di antara kedua keadaan tersebut. Maksiat maupun taat niku mboten enten bedanya. Di annau gharikun fi bihari tauhid, karena sesungguhnya hamba tersebut tenggelam dalam lautan tauhid. Qad istau khaufu, rasa takut, waroja'uhu, dan rasa harap itu seimbang. Fala yang kusu, maka tidak mengurangi al-isyana wala yazidul ihsan, maka tidak mengurangi maksiat tidak mengurangi rasa takutnya kepada Allah, dan ketaatan
tidak menambah rasa harapannya kepada Allah. Wala yazidu dan tidak menambah al-ihsana kebaikannya roja'uhu harapannya. Faman lam yajid dan barang siapa tidak menemukan hadhil alama tanda-tanda ini fal yujahid maka hendaknya dia bersungguh-sungguh nafsahu bersungguh-sungguh untuk mengelola nafsunya birriyadot dengan riyadoh wal adhkar dan dengan zikir hatta yasila ila maqamil irfan hatta yasila sehingga dia sampai ila maqamil irfan kepada makom makrifat. Orang makrifat itu seperti itu. Jadi cintanya kepada Allah niku stabil, takutnya kepada Allah juga stabil. Nah, karena kestabilan dia di dalam cinta dan takut, harap dan takutnya kepada Allah, maka itu sama antara maksiat dan antara ketaatan. Ketaatan dan kemaksiatan itu baginya itu adalah sesuatu wujud dari af'al Allah. Tapi niki mboten kantuk atau tidak boleh jenengan wah aku wis makrifat. Nah, terus maksiat. Kok apa maksiat? Maksiat enak kok. Nek makrifat kan gak ono hukume. Nah, niku salah. Karena sesungguhnya orang makrifat niku sanes dipikir, tapi ada di rasa hatinya. Di dalam rasa hatinya itu selalu dipenuhi oleh Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau contoh yang jelas dan tegas itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kok maksiat mboten nek nurut aturan. Maksiat banget mateni wong barang. Tetapi pada umat sekarang itu yang kalau ada orang ngaku-ngaku seperti itu ya tetap harus dihukum. Mengapa? Karena yang jadi standar adalah jadi nggak boleh orang itu ngaku-ngaku makrifat lalu kemudian saya karepe dhewe niku. Karena sesungguhnya begini. Sesungguhnya saat orang sesudah makrifat itu panduan hidupnya itu adalah Allah. Iradah atau kehendak Allah niku adalah kehendaknya. Maksudnya begini. Dia berjalan, dia melakukan aktivitas apapun itu diselaraskan dengan kehendak Allah Subhanahu. Saat seseorang itu menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah, nikulah niku nek wong Jawa muni manunggaling kawula Gusti. Biasanya banyak perbedaan, tapi nggih saya berpendapat yang itu. Jadi perpaduan saat seseorang niku dikanugerahi Allah menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah, maka itulah manunggaling. Jadi kalau seseorang itu sudah menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah, kapan maksiatnya? Bukan maksiat. Niki adalah ungkapan tanda kalau orang itu masih belum makrifat, niku masih tergantung dengan amal. Tapi kalau orang yang sudah makrifat niku stabil, pergantungannya hanya jadi mboten diambil berarti wong makrifat iku nek ngono maksiat oleh mboten. Nah, ini untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang yang masih belum makrifat itu masih sangat bergantung pada amalnya. Makanya Bapak-bapak dan saudara-saudara, nek jenengan pirsani orang-orang yang makrifat niku hidupnya tertekan napa seneng? Apa?
Orang makrifat niku hidupnya tertekan apa seneng? Kalau orang yang ahli ibadah niku biasanya hidupnya niku strength. Saya titipin apa? Lili pencair itu sejak tadi. Saya niku betetin apa? Gurami. Ada tamu datang terus. Nah, diinjek niku buntute ngedek-dek. Ndukur kabeh niku. Nah, Bapak-bapak, saat seseorang mampu menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah, maka orang itu akan mengerti kehendak Allah dengan Al-Quran yang sudah menjadi ada di dalam dirinya. Sing kalau di syair itu yang disebut nih kok tanpa dinulis bisa dibaca karena itu ada di dalam dirinya. Jadi penafsiran Al-Quran itu sudah ada di dalam dirinya, bukan lagi buka kitab. Angel lho, Pak. Nah, kok sewering buka kitab delok tafsir itu biasa itu durung sampai makom ma'rifat. Gitu. Berarti kita ngaji niku ngoten. Nggih, wong bisa butuh ngaji. Berarti kita itu makomnya masih belum makrifat. Karena kalau sudah makrifat, ngajinya niku adalah menyelaraskan kehendak. Sehingga orang-orang seperti itu seringkali pada waktu tertentu untuk mendidik orang lain, niku bisa bilang begini, kamu besok nggak usah kurban. Kurban kan saya, ngoten toh. Nah, wong kurban itu gaya tok kok. Gaya tok apa? Wong biasa kurban kok gak kurban. Kok kan diomong wong. Nah, berarti gara-gara kurbannya gara-gara wedi diomong. Nah, termasuk seperti itu. Niku nek di pure dilihat secara kasat mata, salah toh Pak? Enggak kurban. Wong dia punya uang. Ya bisa, kamu nggak usah kurban, tapi uangmu udah kamu masukkan kotak infak itu. Berapa? Ya gara-gara kurban. Tapi nggak usah kurban. Itu sakit kayak ngoten. Karena apa? Karena dia selama ini mungkin nafsunya yang muncul untuk berkorban. Nah, Pak, nek mendengarkan keterangan jenengan, berarti saya enggak korban mawon. Oh, bisa begini caranya. Ditandani niate, ngoten lho maksudnya. Jadi niatnya itu dibenahi bahwa kurban itu lillahi ta'ala, bukan karena pandangan masyarakat kanan kiri dan seterusnya. Nggih, ini dijelaskan oleh Pensarah Al-Hikam. Wa muradul musannifi, adapun maksud dari Syekh Ibnu Athaillah pengarang Al-Hikam, bihadihil hikmah, dengan hikmah tadi, bahwasannya salah satu tanda dari orang mengandalkan amal adalah berkurangnya harapan saat terjadi kekhilafan. Nah, harapannya musonif atau Ibnu Athaillah dengan hikmah ini tansitus saliki, untuk memberi semangat bagi para orang-orang yang lagi menempuh jalan menuju Allah. Wa raf'u himmatihi, dan mengangkat cita-citanya, mengangkat himmahnya atau cita-citanya, anil i'timad, dari bergantung kepada ala syai'in, dari bergantung kepada sesuatu, siwa maulahu, selain bendoro. Selain bendoro niku bahasa Indonesia apa? Selain kepada Allah, ngoten mawon.
Jadi maksud hikmah ini adalah memberi semangat para salik agar lebih bersungguh-sungguh beribadah tanpa mengandalkan ibadah. Bersungguh-sungguh ibadah tanpa mengandalkan ibadah. Dan juga menghindarkan para salik itu untuk bergantung kepada selain Allah. Menghindarkan para salik bergantung kepada selain Allah. Berarti mendorong salik itu untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Latazhidu fil a'mali, bukan untuk meremehkan dalam beramal. Li'annaha, karena sesungguhnya amal itu adalah sababun adiyun, yaitu sebab yang biasa fil wusuli, di dalam wusul ilallah, kepada Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wala tahkiru, dan maksudnya musonef juga tidak untuk meremehkan. Tahkiru mah meremehkan sesuatu. Tuntiju yang menghasilkan, tuntijuhu yang menghasilkan sesuatu minal ahwali, dari kondisi batin, wa ghairiha, dan selain kondisi batin. Kondisi batin salik menuju Allah. Di anna dzalika, karena sesungguhnya kondisi batin dan selain kondisi batin itu adalah minnatun, anugerah. Kalau ada orang namanya Minah, nah niku maksudnya nggih anugerah. Minallah, anugerah minallah, dari Allah Ta'ala maha luhur Allah. La yambagi, yang tidak sepatutnya radduhu, ditolak. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwasannya musannef Ibnu Athaillah dengan hikmah yang pertama ini adalah bukan untuk membuat orang benci terhadap amal maupun meremehkan amal. Karena tembungnya sampun ngeten, salah satu tanda mengandalkan amal, berarti orangnya sudah beramal toh. Orang kok tidak mengandalkan amal, amalnya nggak punya kok diandalkan, nggak usah dibahas. Yang dibahas ini sudah beramal, poso, wiridan, khataman, sholawatan, yasinan, terus apa nih? Manakiban, sodakoan. Niku sedaya dilakoni tapi tidak dijadikan pergantungan atau pergantungan andalan. Andalan itu tetap Gusti Allah. Contoh, kalau jenengan punya bos, jenengan itu bekerja untuk bos. Yang jenengan banggakan kepada orang di lain perusahaan jenengan. Bos jenengan apa pekerjaannya? Yang paling baik ini ngandalaken jenengan. Bosnya. Nah gitu. Kerjaku apik lho, bosnya lho dilalek. Padahal kita bekerja untuk bos. Sakit diteriaki gitu. Kita itu ibadah adalah lillahi ta'ala. Mosok terus ibadahku apik lho. Lah, dari ibadah kang Gusti Allah. Artinya karena Allah. Lah karena Allah kok terus disebut ibadahnya kok bukan Allahnya. Ngene nyeritake lho Gusti Allah luar biasa. Aku iso luar biasa Gusti Allah. Tahu aku iku mung koyo ngene kok dianugerahi sehat. Nah, umpami ngoten jenengan bayangaken. Jenengan kita semuanya niku nek dibilang taat bener niku pun enten 70%. Umpamane lho. Nah, mumpun Pak, mumpun salat 5 waktu kok. Nggih salat 5 waktu nimpun. Khusyuk mboten?
Nah, terus perintah Gusti Allah zikir setiap berdiri, duduk, diam pun enten pirang persen 24 jam. Jadi pikir-pikir kok persen mek didik ya. Nah, nggih. Ternyata banyak ketaatan yang diperintahkan oleh Allah masih belum kita lakukan. Kok terus kemudian bilang begini, wah, amalku wis akeh. Kaya-kaya gitu kan. Nah, kok masih diberi sehat oleh Allah? Anugerah yang diberikan oleh Allah banyak sekali. Duit nggih akeh, kebon nggih akeh, anak nggih nyenengke, bojo nggih nyenengke. Padahal kita taate mau dereng enten 50% ibaratnya ngoten. Berarti kita ngunggulke sinten? Ngunggulke Gusti Allah. Gusti Allah yang luar biasa, Rahman Rahim. Jadi bukan mengandalkan amal. Kata kuncinya kalau malam hari ini adalah penyelarasan kehendak antara kehendak kita diselaraskan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dalam Al-Quran yang bisa betul-betul bisa kita jadikan panduan untuk selaras itu kalau Al-Qurannya sudah ada di dalam dada kita, di hati kita. Jalannya pripun? Jalannya diantaranya nek dereng nggih seperti kita ngaji, belajar tafsir, dipahami, direnungkan kan ngoten. Nanti kalau Allah kerja maka kita akan diparingi ilmu yang menyebabkan apa melaku teng pundi niku ya wis gini ini pripun ya kersane Gusti Allah lho kok iso kersane Gusti Allah jenengan lah iya wong aku mlaku ora nganggo sombong ya dilarang kan wala tamsi fil ardi maroka kan nanti nggih jangan berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong maka aku jalan berarti selaras melakuku selaras dengan kehendak Gusti sampai melaku mau nonton kehendak Gusti Allah teng mriku syukur aku syukur kok iso mlaku. Lah aku wingi iku lho lara rong dina niku, 2 hari sakit niku. Ya Allah, jalan aja sulit. Sekarang bisa bersyukur. Nah, berarti itu waktu kita bersyukur itu adalah kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kaya ngoten-ngoten niku dipelajari. Wah, aku kedip. Nyapa kedip? Lah, kedip itu kan napa karunia Gusti Allah. Mboten saged kedip niku pripun ya. Katanya bola mata itu kan tetap pingin basah terus. Aku kedip. Alhamdulillah kedip. Rahmate kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Loh, ngapa kok melengos? Karo senyum. Masalahnya aku dilihat orang. Orang itu kalau melihat saya, kalau saya nggak nengok gini sama melengos nanti dikira aku sengit. Padahal kita harus menunjukkan muka yang apa? Dalile cak SD ini kok dalile kok coba tabassumuka ala wajhi akhika sodako. Senyummu di depan saudaramu adalah sodako. Oh, Islam niku teng pundi-pundi ngibadah lho. Senyum ngibadah, ketip ngibadah. Dereng malih nek di atine saged muni Allah. Allah. Tahu nek mboten purun Allah. Wah itu zikir gak jelas Allah niku nggih enten sing pendapate ngoten niku nggih. Walah ya wis. Padahal zikrullah niku kan zikir Allah. Lah ya bener tau dari zikir Allah. Kok malah disalahke piye? Pun ini pendapatnya tiang sanes. Diganti. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu jane asik loh. Jadi kenikmatannya rokok nih sakit kalah kali ini. Nggih nek meningkat malih kenikmatane terus orang-orang kenikmatane mabuk niku kalah. Karena kita lebih terpesona kepada Allah Subhanahu.
Fana niku Bapak-bapak di dalam satu kesempatan disebut sebagaimana terpesonanya wanita bangsawan saat melihat Nabi. Nah, nek jenengan ngrasake Gusti Allah sayangi nang aku. Wah, banget. Ngoten mawon kan kadang-kadang lali to. Disayangi wong lali. Gak apa-apa nek kasih sayangi wong itu. Oh, lebih besar kasih sayangnya Allah Subhanahu. Nggih, Bapak-bapak, ini saya kutipkan beberapa ayat Al-Qur'an terkait apakah mengandalkan amal tidak boleh. Nggih, tidak boleh. Loh, boleh nek kita itu masih di kelas ubat, di kelas murid. Lah, katanya mau meningkat lagi. Kalau mau meningkat lagi nggih belajar untuk tidak mengandalkan amal. Nah, salah satu ayat Al-Qur'an yang kita itu dilarang mengandalkan amal, itu satu saat ada orang-orang Quraisy mboten salah nih. Orang-orang yang akhirnya menjadi sahabat niku kan masuk Islam. Nah, saat masuk Islam niku terus merasa dirinya memberi jasa atau memberi kesenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam Quran surat Al-Hujurat atau surat yang ke-49 ayat 17. Yang artinya mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang nggih. Jenengan itu ibadah, kita itu ibadah. Ya, hidayah Gusti Allah. Lah kok terus kemudian diadal-adalke di depan? Itu kan kayak orang dikasih hutang. Habis itu membangga-banggakan uang di depan yang menghutangi uang. Kan kayak gitu. Hidayah Gusti Allah yang ngasih kekuatan Gusti Allah, kemudian iki lho Gusti, kula pun ibadah. Alah, hidayah ya sing maringi Gusti Allah, kekuatan ya sing maringi Gusti Allah kok terus dibanggakan. Ini setunggal ayat bahwasanya kita tidak boleh mengandalkan amal. Kalau di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Ini hadis Imam Muslim. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada dan tidak menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, tidak juga dengan Rasulullah loh. Aku baik bukan selamat karena illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Ini kan pun cetok. Dari ini saja, dari hadis ini pun cetok banget bahwa kita tidak boleh berpegang atau mengandalkan amal. Hendaknya kita kemudian selalu tawadu, rendah hati, kemudian merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah ya membanggakan amal niku di hadapan Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman wala napa fala nggih. Pokoke la tuzakku wala napa fala nggih. Wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mendaku diri kalian suci. Jangan mendaku dirimu suci. Saya Bapak-bapak sudah mencoba melakukan survei kepada orang-orang yang semakin orang niku semakin tahu agama, semakin mateng agama, maka dia akan semakin tawadu,
Nek ditanya jenengan niku kalau Rasulullah itu adalah sebuah model atau teladan itu 100%. Jenengan mendekati Rasulullah niku pun pinten persen. Mereka akan bilang, kula nggih paling ojo-ojo sik 0,0 napa 5%. Tapi orang-orang yang saya lihat nuwun sewu, tidak belajar agama banyak niku berani lho bilang, "Oh, aku wis 80%, 90% ngoten niku." Niku survei kula niku, survei. Nggih, nggih cah cilik, nek cah cilik kan ngoten niku, Mas. Nek cah cilik kan nek wong tua kan biasanya andap asor, kalau anak kecil itu kan seperti pendekar baru turun dari gunung niku lho, wah kabeh ditantangi kan kok ngoten, sok ngoten. Nah, nggih mirip niku, tapi kalau pendekar beneran malah mboten kelihatan. Bahkan Bapak-bapak saya mendapatkan informasi bahwasanya kiai-kiai besar yang kita kenal itu biasanya mempunyai teman maupun guru yang itu bisa jadi adalah pada waktu kita ngaji ke kiai terkenal itu, dia ikut ngaji sama duduk sama jamaah biasa. Ngertos nggih, kula muter-muter oleh cerita nih. Jadi kiai besar-besar niku yang kita kenal di medsos maupun terkenal itu bisa jadi teman seniornya atau gurunya itu adalah juga seperti kita, seperti waktu ngaji kepada mereka yang terkenal itu. Ya wis jamaah biasa ngeten. Loh, nek kepanggih biasanya kapan? Biasanya diam-diam mereka niku. Pancen niku disimpan. Orang-orang niki simpanan. Nek disimpen niku pripun? Enten musuh nek mboten gampang ketembak ngoten mawon lah. Eling ngoten. Bapak-bapak. Nah, berarti tidak perlu beramal nek ngoten. Nah, ini pendapat yang salah. Karena nopo di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus ikhlas, kamu harus beramal. Nanti akan aku masukkan surga. Ngoten lho. Jadi kita itu beramal yang masukkan surga niku Gusti. Oh, nanti saya masukkan surga ngoten bahasanya di ayat itu. Sanes amalmu memasukkanmu kepada surga. Nah, di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 57 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gitu. Kelak akan kami masukkan. Sana sama le. Akan kami masukkan. Loh, berarti kan beramal itu. Lah nggih, tapi amale mboten kantun dados andalan. Karena kalau andalan itu dihitung-hitung dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita pun kita kalah. Lalu kemudian salah satu dalil mengapa kita juga tidak boleh mengandalkan amal itu adalah la haula wala quwata illa billah. Hadis lengkapnya begini Bapak, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, ini salah seorang sahabat, wahai Abdullah bin Qais, seneng banget nih, mengandekan kita yang dipanggil Rasulullah, weh Herman, gelem ora tak wae amalan, tapi Rasulullah yang manggil gitu. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga? Abdullah bin Qais menjawab, aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, simpanan itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi, apa artinya la haula wala quwwata illa billah tadi sudah kita sampaikan. Nah, menurut Imam Nawawi, beliau berpendapat kalimat la haula wala quwwata illa billah atau hauqalah adalah kalimat yang penuh kepatuhan dan kepasrahan. Dan pasrah niku pripun? Pasrah niku napa ngandelaken mboten to. Pasrah niku sing diandalaken nggih sing dipasrahi. Dan sungguh seorang hamba tidak memiliki urusan sedikit pun
tidak memiliki daya untuk menolak keburukan dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik kebaikan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaannya terus begini. Napa kula tunggu pertanyaan biar jadi diskusi. Nah, berarti kalau nopo-nopo niku Gusti Allah, kok enten neraka bareng to? Kan. Ayo kan itu. Orang itu tidak bisa taat kecuali atas pertolongan, tidak bisa menghindar dari maksiat kecuali juga atas pertolongan. Kok enten surga kaya enten neraka? Karena di dalam diri manusia itu ada ikhtiar, memilih. Jenengan niku lho milih. Makanya orang niku kalau sudah milih belum dikerjakan kantuk pahala mboten? Kantuk. Sampun, sampun kantuk niku. Nah, wis niat kok ora dikerjake, enten halangane. Bukan sengaja niat tak wae lah, engko oleh ganjaran gak. Iku jenenge gak niat, modus ya. Modus dari pahala. Kita ada mengarahkan diri kita ke sana kemari. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku dinilai dalam dakwahnya hasilnya nopo proses. Kalau saya berpedoman pada ayat Al-Qur'an, wahai Muhammad sampaikanlah wong niku hidayah niku hidayahku. Kan ngoten to? Itu berarti proses. Bukan dilihat kemudian orang berbondong-bondong masuk. Prosesnya. Artinya kesungguhan niatnya niku. Walaupun boten kelakon tapi bukan disengaja boten. Supaya aku niat sesuk berubah. Mendilala lho. Mudah-mudahan boten niki mung sekedar contoh nggih. Mendilala lho. Kok aku loro masuk rumah sakit. Kan situ iso bayar korban. Umpamane begitu. Maka orang-orang yang merutinkan atau mempunyai amalan kontinu setiap harinya, nek loro mboten saged nglakoni, ganjarannya niku tetep. Kan enten to ngoten. Maksudnya masih dicatat seperti itu. Nggih, Bapak rahimakumullah. Orang tidak mengandalkan amal, itu nanti dadosnya insya Allah. Itu terhindar dari sombong, terhindar dari riya, terhindar dari pamer, terhindar dari macam-macam yang jelek-jelek. Dan orang kalau tidak sombong, tidak pamer, berarti orang itu berakhlak yang baik toh. Dan saat kita berhadapan dengan Allah, tidak ada waktu, memang tidak ada tempat yang kita tidak pernah, tidak selalu berhadapan dengan Allah di bersani. Itu kan kita perlu memerankan diri kita, zahir dan batin kita kan sebaik-baiknya dengan adab dan akhlak. Gampangane Mas kula ngeten lho, Pak. Nek kita itu kemudian ya Allah kula pun beramal lho. Kula nagih janji jenengan. Niku patut. Apa Gusti Allah iku lali? Kok eling iki? Nggih to? Gusti Allah dieling. Maka itu akhlaknya kurang. Ya Allah, kula niki pun dados wong apik. Kok rezekine kok sik angel mawon. Niku enten kata-kata protes mboten ngene mriku. Patut mboten, berakhlak mboten. Napa Gusti Allah mboten ngerti awak dhewe niku kaya. Kan Gusti Allah niku Maha tahu dan Maha bijak. Maha tahu dengan keadaan kita lalu Allah Maha bijak. Yang perlu kita lakukan itu adalah sebaik-baiknya kita atau mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya zahir batin. Gusti Allah niku Maha tahu. Kapan sih orang niku merasa bahagia? Sesudah tidak bahagia. Nggih. Kapan sih orang itu merasa kaya? Sesudah
Nggih, maksudnya ngeten. Nggih, jenengan niku, kita semuanya bukan hanya jenengan, itu akan bahagia, memang ya akan merasakan bahagia kalau memang pernah tidak bahagia. Merasa punya uang kalau pernah tidak merasa tidak punya uang, ngoten lho. Nggih, biar napa? Kalau merasa bahagia, alhamdulillah, kan ngoten akhire. Nek wong digawe ngeten mawon terus, lali, Pak. Oh, berarti kita itu gini-gini oleh Allah niku di nah, muga-muga ben muni alhamdulillah, ben menggantung nang Gusti Allah, ben ndonga nang Gusti Allah, ya Allah ngoten. Nek ngeten terus lali. Loh, buktine napa? Lah nabi sebanyak itu, rasul sebanyak itu. Fungsinya napa? Ngilingke menungso sing padha lali niku. Lah nggih to, Nabi Adam sampai Nabi Nuh padha lali, Nabi Nuh ku ajir. Lah nggih, nggih lali, bala-bali lali menungso niku. Nah, sekarang itu kita dibekali yang namanya Al-Qur'an itu pengingat kita. Maka Al-Qur'an juga salah satu namanya itu Adzikr, pengingat kita. Loh, napa sian itu kitab-kitab itu sanes pengingat, Pak? Ya pengingat tapi saya lali. Makanya Al-Qur'an itu penyempurna dari kitab-kitab yang lain agar tidak gampang. Ya tadi kata sing lalai tapi termasuk kita mungkin ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita menjadi hamba-Nya yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.